Oke. Sebelum memulai, saya ingatkan untuk membuat screenshot-nya Bapak dan Ibu. Sekarang saya sudah menekan tombol rekam dan kita akan memulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita berjumpa kembali pada diseminasi hari ketiga Guru Inovatif Indonesia Angkatan 2020. Pada hari ketiga ini, insya Allah saya akan membawakan sesuai dengan panduan di hari ketiga, kita akan berdiskusi bersama tentang Sway OneNote Class Notebook. Jadi kita akan membahas dua topik besar ini berkaitan dengan Sway dan OneNote Class Notebook. Bapak dan Ibu sekalian, kita bahas yang pertama dulu berkaitan dengan Sway. Iya, saya memberikan pengantarnya dulu berkaitan dengan Microsoft Sway. Setelah itu kita akan memperagakan bersama-sama. Oke, Microsoft Sway ini adalah salah satu aplikasi gratis di Office 365. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Office 365, maka otomatis Microsoft Way itu sudah tertaut di dalamnya. Kemudian, apa sih itu Microsoft Sway? Oh ya, sebelum dilanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa aset presentasi ini saya ambil dari presentasi Pak Amran Hapsan sebagai salah seorang master trainer yang pada saat beberapa minggu lalu melakukan mengisi webinar di Learning Online Nusantara di Lontara, dan salah satu materi yang beliau bawakan adalah tentang Sway. Oke. Menurut beliau, Microsoft Sway itu merupakan aplikasi digital storytelling yang dapat digunakan secara gratis oleh pengguna Office 365 dan Microsoft akun. Sway ini dapat digunakan untuk membuat dan membagikan laporan, presentasi, tugas, pelajaran, serta proyek yang bersifat interaktif. Pada dasarnya, Sway diciptakan untuk memudahkan penggunanya dalam mempresentasikan sebuah materi atau ide kreasi. Kemampuan Sway ini memastikan kreasi tersebut tampak menarik dinikmati di berbagai jenis perangkat dengan layout yang disediakan. Oke. Apa saja fasilitas yang disajikan oleh Sway? Yang pertama, halaman utama dari Sway akan tampil seperti ini. Jadi ada New Blank Sway, kemudian import dari dokumen lain atau dari sebuah dokumen. Namun hal ini kurang disarankan karena pada saat kita mengimport dari dokumen tertentu, biasanya format yang sudah tampak bagus, kemudian ketika diimport itu tidak tertata lagi dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada template Sway yang sudah dibuat dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu.
Kemudian di bagian pertama, kita akan diarahkan untuk membuat judul sway. Judul ini merupakan tempat kerja utama pada sebuah tampilan sway. Nah, di sway ini akan ada detail-detailnya, empasisnya, aksennya, kemudian mungkin ada link, dan akan ada background-nya. Ini di bagian pertama. Berikutnya di bagian kedua ada judul dan deskripsi. Nah, berisi dua jenis konten yang dapat ditambahkan. Teks untuk menambahkan sebuah kotak yang dapat diisi dengan paragraf atau banyak teks. Kemudian judul digunakan untuk membuat judul di suatu section pada sway. Ini bagian kedua, judul dan deskripsi. Kemudian bagian ketiga, Bapak dan Ibu. Pada bagian ketiga, bagian menambahkan media. Media apa saja yang dapat ditambahkan pada sway. Kalau icon pertama, ini ada image, berarti kita menambahkan gambar. Icon kedua kita menambahkan video. Icon ketiga berarti kita menambahkan audio ke dalam sway. Dan ada embedded untuk menyematkan kode internet ke dalam sway. Jadi seumpama ada rekaman kita di YouTube, maka kita bisa embedkan ke sway kita. Kemudian yang berikutnya ada unggahan untuk menambahkan aset langsung dari dari laptop kita. Ini bagian ketiga. Kemudian bagian keempat menambahkan koleksi gambar. Grup ini berisi berbagai fitur yang dapat digunakan untuk menyatukan konten gambar secara kolektif ke dalam sway sehingga tersaji secara interaktif. Ya, tersaji secara interaktif. Bisa bentuknya otomatis ke bawah, bisa bentuknya grid muncul semua. Kemudian comparison ini dibandingkan atau dipasangkan. Kemudian stack ini bertumpuk. Kalau slideshow berarti dia ke kiri atau ke kanan. Berikutnya bagian kelima, memilih tema. Jadi memilih tema. Tab menu desain berisi beberapa pilihan desain untuk diterapkan ke dalam sebuah sway. Setiap desain dapat di-customize baik jenis font, warna dominan, latar belakang, dan sebagainya. Banyak pilihan desain yang bisa diterapkan untuk membuat konten yang representatif. Ini bagian ke-5. Kemudian bagian ke-6. Di bagian ke-6 ada navigasi styles. Di tab menu navigasi ini kita dapat memilih tipe navigasi yang akan digunakan. Navigasi ini berkaitan dengan bagaimana konten dibaca oleh pembaca. Apakah scroll ke bawah, ke samping per halaman, seperti pada sebuah slide, atau ke samping secara terus-menerus. Ya, seperti itu. Kemudian di Remix itu bisa melihat tambahan yang disarankan oleh Microsoft. Ya, jadi seperti itu, Bapak dan Ibu, bagian-bagian dari sway, itu yang pertama judulnya, kemudian deskripsinya, setelah itu media, kita tambahkan media, kemudian menambahkan koleksi gambar, kemudian temanya dipilih, setelah itu navigasinya. Mari kita berimajinasi membuat
Nah, saya masuk dulu di akun Office 365 saya. Ini sudah akunnya siapa? Oh, bukan di sini, Pak. Di sini. Ya, tadi siang Pak Komang sudah mengirimkan saya hasil eksplorasi dari mengeksplor Sway. Oke, kita masih. Ini saya tutup dulu. Office.com. Kemudian ini oke. Saya sudah berada di akun maca.id. Ada yang bergabung ya? Ada. Ya. Pada saat kita masuk ke akun kita di Office 365, maka kita akan lihat bahwa yang muncul, salah satu ikon yang muncul adalah aplikasi Sway. Coba kita klik Sway. Nah, inilah tampilan awalnya, Bapak dan Ibu. Jadi, kita buat baru atau start from a document, ini berarti kita ngambilnya dari tempat lain, misalnya dari PowerPoint. Kemudian ini template-templatenya. Bapak dan Ibu boleh klik more template untuk melihat ke bawah. Banyak template-template yang bisa digunakan. Seperti itu. Misalnya kita mulai dengan new blank sway. Kalau kita mulai dengan new blank sway, maka kita akan diarahkan pada halaman awal dari Microsoft Sway. Nah, pertama kita akan melihat apa judul dari Sway kita. Apa judul dari Sway kita. Berkaitan dengan itu, mungkin saya bisa perlihatkan Sway yang sudah pernah saya buat, supaya tinggal memodifikasi supaya waktu kita tidak terlalu banyak di pembuatan Sway-nya. Jadi oke. Oh, ternyata tidak ada di sini ya, Sway-nya. Mulai dari sebuah dokumen, Sway ada di Guru Inovatif. Kemudian tidak ada juga. Oke, kita buat saja. Caranya adalah Bapak dan Ibu, kita membuat judulnya.
Judulnya misalnya katakanlah desiminasi. Desiminasi Office 365. Office 365. Guru inovatif 2020. Oke. Seperti itu. Kita boleh menambahkan background. Bisa diklik atau boleh ini. Ya. Kemudian kita tambahkan background. Backgroundnya itu boleh diambil dari OneDrive kita, boleh diambil dari cloud, boleh diambil dari device kita. Misalnya saya ambil dari device. Kemudian ambilnya di sini mungkin ya. Oke, kemudian ada flyer enggak ya? Flyer. Kita mau ambil latar belakang. Nah, katakan ini insert. Ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan menambahkan tadi sub judulnya ini. Klik lagi. Anggaplah kita mau membuat subjudul deskripsinya. Ya. Seperti ini. Kegiatan dilaksanakan awali dengan menyebar flyer melalui katakanlah WA group dan media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Oke, dan sebagainya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi gambar. Ya, kita nanti tambahkan gambar. Ini gambarnya. Nambahin gambar. Bisa ngambil gambar dari komputer kita masing-masing. Di mana ada gambar? Ini anggaplah ini ya. 1, 2, 3. Insert. Nah, itu bisa sekaligus kita nambahin 3 ya. Kita bisa sekaligus menambahkan 3. Kemudian ini dijadikan sebagai grup boleh. Tinggal klik di bagian sini. Jadikan sebagai grup. Maka ini menjadi satu kesatuan grup. Nah, tipe grupnya ini di sini diklik. Atau kita coba lihat di sebelah kanan ini. Grup type-nya ini otomatis. Kemudian ini yang bertumpuk. Ya. Atau yang otomatis dulu. Kita mau bedakan. Lihat preview-nya ya. Preview-nya. Nah, seperti ini. Desiminasi latar belakangnya ini ya. Desiminasi Office 365. Guru inovatif 2020. Kemudian geser ke bawah, ada keterangan, kemudian ada 3 gambar ini. Jadi itu otomatis ya, otomatis muncul seperti ini. Kemudian ini kita edit dulu, kita edit.
Nah, ini otomatisnya. Ini bisa dibuka lagi. Kemudian kita klik sini, ya. Nah, bisa ditambahkan lagi group type-nya tadi. Kemudian otomatiknya tadi akan muncul otomatis ya. Kalau lebih dari 3 itu akan menjadi dia susun ke bawah. Kemudian stack. Klik stack. Kemudian coba kita play. Nah, ini dia akan bertumpuk seperti ini. Ya. Bisa dimaksimalkan. Maksimalkan lagi. Kalau maksimalkan berarti kita hanya bisa geser kiri dan kanan. Ini, geser kiri dan kanan. Seperti itu. Dan close. Kita kembali ke awal, edit lagi. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Setelah itu kita mau tipe grupnya grid, kayaknya sama dengan automatic, tapi kita coba lihat ya di grid. Nah, kita play lagi. Nah, ini gridnya. Jadi dia per jendela. 1, 2, 3, 4. Ya, gitu seterusnya. Berikutnya kita lihat bagaimana kalau type-nya itu berupa slideshow. Slideshow. Ya, ini. Ya. Jadi silakan dikreasikan bagaimana mau menampilkannya. Kemudian tambah, katakanlah kita mau mengupload media atau mengupload video, boleh. Kita mau mengupload ini, kalau kita mau ngupload langsung email, langsung file atau apa saja, boleh langsung seperti itu. Nah, sekarang kita mau membuat satu kumpulan baru. Kita klik sini, section, section 1, ini judul kartunya. Section 1, misalnya kita ambil Microsoft Educator Community. MEC. Gitu. Selanjutnya ini dapat dibuat di background-nya sama seperti tadi ya. Ini MEC coba diklik sini, apa kita akan lihat. Oke, klik add ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Itu kemudian kita tambahkan lagi teks. Teksnya heading 1, heading 2, medianya. Sebenarnya kita kalau misalnya ini bisa menambahkan kan embed ya. Katakanlah kita mau menambahkan soal. Caranya adalah kita masuk di form kita. Ini, di form. Kemudian di sini kita mau katakanlah ini ya. Ambil. Setelah itu ada menu share. Di sini ada embed. Ini diklik, maka akan muncul copy. Nah, kita bawa ke Sway. Bawa ke sini. Oh, sorry. Bukan di situ.
di sini. Ini pasti. Nah. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini ke bawah. Langsung muncul observasi makanan favorit ya. Langsung bisa mengisi di sini. Nama saya gini. Kemudian next. Selesai. Gitu. Jadi ini menjadi interaktif. Jadi kalau ini kita gunakan dalam kelas-kelas kita, ini luar biasa ya. Oke, kita edit lagi. Bapak dan Ibu, berikutnya kita coba lihat. Ini saya close dulu. Nah, kita coba lihat di bagian kiri storyline ini ada desain. Di sebelah kanannya storyline ada desain. Nah, ada desain dan ada kemudian akan muncul style. Nah, Bapak dan Ibu boleh kemudian mengeksplor ini. Kalau misalnya kita ambil yang mana bagus? Ini. Oke. Nah, ini. Jadi akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita mau cari yang terbaru lagi ya tinggal klik remis lagi. Oh, ada yang bergabung ya. Pak Taslim menggunakan akun lain. Oke, kita pindah ke tadi ya. Jadi di setting itu ini bentuknya akan seperti ini ya. Kalau kita cari ini, kita coba play. Nah, jadi dia bentuknya akan seperti ini. Iya. Jadi dia menjadi lebih interaktif kelihatan. Edit lagi. Jadi di bagian desain, styles, itu banyak style yang bisa di customize. Ini pun bisa di customize. Ya. Bisa di customize Bapak dan Ibu. Mulai dari animation emphasis-nya, kemudian teksnya, jenis hurufnya, tergantung dari kita Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke story lainnya. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, anggaplah ini sudah selesai, maka kita bisa klik share. Sama dengan kalau kita share yang lainnya, nih, secara spesifik ke orang tertentu atau siapa saja di grup kita dengan link ini atau siapa saja dengan link yang kita bagikan. Atau bisa dengan invite people untuk melihat atau mengedit. Ini dua. Bisa hanya cukup melihat saja atau sekaligus sebagai kolaborator. Gitu. Demikian juga di sini more option-nya ada nih, ada password yang bisa dimasukkan. Jadi walaupun sudah dapat linknya tapi tidak mendapatkan passwordnya, maka akses terhadap Sway ini
itu tidak akan dapat dilakukan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian focus point. Focus point itu digunakan untuk kira-kira pada saat tampil latar belakang ini dia fokusnya layar itu kemana? Ini bisa klik, kemudian arahkan kemana akan di ini focus pointnya ya. Misalnya kita mau arahkan ke tengah sini. Tidak kelihatan, Pak. Oh, tidak terlihat ya? Saya sementara sharing ini tidak kelihatan ya. Saya sharing ulang kalau begitu. Desktop. Bagaimana? Ini kelihatan? Iya, sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi di bagian di bagian background, Pak. ya? Belum kelihatan. Waduh. Stop sharing, kemudian share. Ini sudah desktop 1, klik. Nah, ini kelihatan? Apakah kelihatan diseminasi Office 365, Guru Inovatif 2020? Ya. Sudah kelihatan, Pak. Cuma pointernya tadi, Kelihatan. Pak. Pointernya Ya? tadi. Pointernya. Oh, pointernya. Ya. Begitu ya. Baik. Klik fokus point. Nah, kita arahkan kemana? Ini. Tap on what's important so that Sway can position your image. Sekarang kita arahkan kemana ya? Ini kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, katakanlah ke sini ya. Oke, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Layarnya terfreeze, Pak. Ya? Freeze layarnya. Layarnya terfreeze. Iya. Tidak bergerak. Oh, stop give control presenting. Stop sharing. Atau mungkin jaringannya lagi nge-lag ini ya. Ini tidak share screen ya. Kalau saya jelas sih Pak Mang, share screen-nya Pak Mang. Jelas ya? Iya, kalau saya jelas. Ini yang muncul preview-nya. Kalau saya dari tadi ikuti terus sesuai dengan penjelasannya Pak Rahman. Oh, begitu ya. Yang Bapak bol sekarang itu inovatif 2020 juga kelihatan Pak. Jalan terus kalau saya. Oke. Kami juga Saya demikian. Oke. Seperti itu ya. Iya. Saya klik edit. Saya klik edit. Kelihatan ya? Tidak, Pak, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kalau Pak Komang ini kelihatan ya? Pak Mang sekarang dalam posisi mengklik edit. Sekarang saya ada di posisi desain. Kalau itu tidak kelihatan Pak Mang. Sudah tidak jalan dia. Tidak jalan. Tampilan layar umum di Pak Mang. Ya? Tampilan layar umumnya saja pada saat Pak Rahman mengedit tools-toolsnya itu tidak jalan Pak. Tidak kelihatan di layar. Oh, begitu. Ya. Saya coba matikan dulu kamera. Siapa tahu berpengaruh. Saya ulang. Desktop. Kalau ini muncul, Bapak, Ibu? Muncul Pak.
Saya sekarang memblok desiminasi. Oke, siap Ya, Pak. kelihatan. Oke. Kelihatan? Ya. Kemudian saya ke storytelling. Klik storytelling. Oke. Oke, jalan Pak. Oh, jalan. Oke, kalau begitu kita sudah sampai meng-embed tadi ya. Sampai meng-embed di sini. Kemudian kita di sini judulnya. Oke, headingnya ini. Ini sudah sampai sini ya. Oh, sorry. Keempat masuk di embed lagi. Ya. Ini bisa dimaksimize ya. Kemudian ini bisa jadi heading ya. Jadi yang awalnya tadi dia menjadi bagian dari judul ini, dia menjadi heading lagi. Nah, kita lihat ya. Jadi dia tidak menjadi bagiannya desiminasi, tapi dia menjadi heading ya. Seperti itu. Jadi satu bagian desiminasi ini dapat memuat beberapa topik lagi. Tapi tadi kita masukkan subtopiknya itu ke heading lagi. Seperti itu. Nah, ini bisa tambahkan group image atau kita nambahkan ini ya. Langsung bisa tambahkan add content image misalnya. Kita bisa pilih, kalau otomatis ini kita akan sementara memilih Microsoft Educator Community. Ini dapat dipilih satu, ini langsung bisa dipilih banyak ini ya. Langsung bisa dipilih banyak. Nah, ini sudah ada 5, kita add. Dia nanti akan bentuknya menumpuk. Mana ini ya? 1, 2, 3, ya. Dia menumpuk ya. Ya, seperti itu bisa diperbesar. Ya, oke. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kita kembali ke menu edit. Ini close. Oke. Sampai sini. Ini startnya. Ya. Men-share-nya juga sudah. Duplikat shade. Dia. Oke. Sudah seperti itu Bapak dan Ibu. Microsoft Sway-nya saya kira sampai di situ. Ini tinggal membuat kreasi saja di desainnya Bapak dan Ibu. Kita membuat desainnya di sini misalnya. Maka seperti ini. Ya, ini bisa dibalik nih urutannya. Iya. Play. Nah. Jadi nanti akan tampilannya terlihat bagus. Nampaknya latar belakangnya di slide pertama. Ini kita bisa enggak ini dihilangkan. Ada delete-nya. Nah, ini kita bisa hilangkan ini. Ini bisa dihilangkan. Juga bisa menambahkan logo. Mari kita tambahkan logo dulu. Misalnya kita mau tambah logo ini open.
Mari kita lihat di play. Nah, ini akan ada di sini. Yang tadi gambar latar belakang sudah hilang. Jadi tidak ada lagi gambar latar belakang karena nampaknya terlalu ramai latar belakang. Dan di sini, jadi kita akan, kalau Bapak dan Ibu cakap dengan storytelling, maka ini akan sangat bagus untuk storytelling. Ini Bapak dan Ibu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk media interaksi dengan siswa. Oke. Layoutnya kita bisa menggunakan scroll vertikal. Kalau kita klik ini, maka dia akan dari atas ke bawah, ya. Dari atas ke bawah. Kalau tadi dari kiri ke kanan. Itu di layoutnya. Nah, ini. Jadi kita akan seperti ini kalau menggunakan. Nah, habis. Jadi itu layoutnya Bapak dan Ibu. Kita dapat melakukan di sini. Ini yang default yang ini. Kondisi default. Ini dari kiri kanan ini. Nah, akan muncul semua seperti ini kalau menu default. Kalau yang scroll vertikal berarti dari atas, ini bisa atas bawah yang ini. Oke, seperti itu adalah 6 langkah yang bisa digunakan pada Sway. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang lainnya, ini tidak ada menu simpannya ya. Ini otomatis saja dia tersimpan. Otomatis tersimpan. Nah, kemudian kalau kita start dengan template, maka Bapak dan Ibu tinggal ya kita pilih misalnya portofolio ini. Nah, Bapak dan Ibu tinggal mengeditnya ini. Kalau kita run start editing this way. Jadi disiapkan dulu template-nya. Siapkan template-nya. Nah, kita bisa mengeditnya di sini. Bapak dan Ibu tinggal mengedit. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita play seperti ini. Ya, ke menu standar kiri kanan, ya. Oke. Di seperti ini Bapak dan Ibu. Kita bisa klik satu-satu. Ini. Kemudian section 2. Ini. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Bahkan itu kan kita bisa ganti atau tambahkan sesuatu. Jadi kalau kita mau edit, kita tinggal tambahkan. Misalnya kita mau tambahkan media video. Misalnya kita punya video, itu bisa. Kemudian kalau kita tidak punya video, berarti kita katakanlah nah, misalnya ini klik add. Nah. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa menambahkan audio seperti itu.
media dari internet yang berupa video. Seperti itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan Sway. Silakan jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Saya stop sharing dulu. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Kita ada 14 orang di room. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan? Kalau saya ingin perlihatkan tadi saya dikirimkan Pak Komang karyanya melalui WA. Karya anu itu Pak, karya biasa kalau belum baru belajar. Baru belajar. Nah. Sama-sama baru belajar nih. Sebelum lanjut Bapak dan Ibu, ada salah satu fitur di Office 365 yang Bapak Ibu miliki, itu namanya whiteboard. Ya, WA-nya masih membuka nih. Oke, di Office 365 Bapak dan Ibu, ketika kita masuk, maka sebenarnya saya off dulu baru One Office. Oke. Nah, di bagian sini kan yang kelihatan hanya beberapa ini. Kalau di all apps-nya ada satu itu yang namanya whiteboard. Nah, kalau ini kita klik, maka ini akan muncul seperti ini. Ya. Jadi ini di akun kita bisa nambahkan, ya. Aplikasi ini itu bisa diunduh supaya dia berada di desktop. Bagaimana cara menggunakannya ini? Nah, ini kita bisa seperti ini. Hanya saja kalau saya melihat, sini. Ya. Kalau saya bandingkan aplikasi yang ada langsung di webnya, itu berbeda jauh dengan kalau kita sudah unduh. Ya. Kalau kita sudah unduh, maka dia akan seperti ini dan ada menu di sebelah kiri ini sebelah kanan. Nah, ini ada banyak di sini. Jadi misalnya saat ini saya mau gambar lah. Oh sorry, ini. Kita tekan agak lama, klik, kemudian bebas milih tinta. Katakanlah ini ketebalannya. Nah, misalnya 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Gitu, itu bisa seperti itu. Kemudian ini sementara aktif
to save. Misalnya saya mau gambar segi 4. Dia akan otomatis perbaiki. Saya mau gambar segi 3. Otomatis dia perbaiki. Saya mau gambar lingkaran. Berarti dia tidak ketemu. Tidak ketemu. Itu ketemu. Dia bikin lingkaran. Ya. Ini dapat tak? Dia tidak dapat. Ya, seperti itu. Kemudian bikin tabel. Bikin tabel bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu ya. Ini otomatis ya Bapak Ibu ya. Itu sudah bisa otomatis. Jangan khawatir kalau papan tulisnya sudah penuh ya, tinggal perkecil, geser kanan kiri ya, banyak lagi tuh. Ya, kemudian ini sementara aktif. Kita bisa melakukan mengirim ini papan tulis atau menambahkan invite someone. Oke, saya ingin saya close dulu ya. Close dulu. Ini saya hapus clear canvas. Kemudian kalau di bagian area ini kanvas kita klik kanan, itu akan ada menambahkan PDF, menambahkan teks. Ini misalkan tuliskan nama dan asal sekolah masing-masing. Saya klik, kemudian kemudian ini saya geser ya. Jadi untuk mengangkatnya klik di bagian sini, kemudian aktifkan Active Pen ya. Kalau ini di nonaktifkan, maka dia akan dapat menulis ini merah ya. Ya, seperti itu. Baik, berikutnya bagaimana kalau misalnya ini dihapus ya. Saya ingin mengambil respon dari Bapak dan Ibu. Tuliskan nama dan asal sekolah masing-masing. Caranya adalah ini saya mau bikin note ya yang teratur nulisnya. Oke. Ini kita bisa putar kayaknya nih. Ya, putar perkecil, perbesar bisa. Ya. Kemudian saya mau Bapak dan Ibu mengaksesnya. Saya kirim ini ke DO 365. Oh, tidak bisa invite begitu. Saya tulis Pak Komang. Oke, ada Pak Komang. Can edit. Kemudian saya tulis Pak Taslim. Oke. Siapa lagi, Bapak Ibu? Saya tulis ada Bu Sarwita. Tulis. Kemudian ada Pak Nirwan. Ada Pak Nirwan. Kemudian siapa lagi yang hadir di room? Saya tidak sempat lihat ini. Bu Hardianti, Bu Husni, Bu Fahita. Bu Hardianti.
Buhardi Yanti. Oke. Oh, sorry. Yang ini. Mana tadi yang satu? Ini. Close. Kemudian Pak Padli spasi. Ini. Saya invite coba. Nah, telah di-invite. Coba silakan Bapak Ibu mengisi. Bisa juga saya langsung kirimkan ke sini. Ada di nanti akan ke sini. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita akan lihat apakah bisa connect ke dalam whiteboard ini. Terhubung ke Mozilla ya Pak Rahman ya? Tergantung pada kondisi default di laptop masing-masing. Saat ini, iya. Sementara menulis, Pak Nirwan kalau misalnya mau menggunakan teks biasa, maka dapat mengklik icon A di sebelah kanan atau atas atau bawah. Oh, ini Pak Taslim, ya. Ya, makanya Pak Taslim saya minta supaya bisa beli apa namanya? Pen tablet. Ide ini bisa kita gunakan untuk memberikan tugas kepada siswa secara individu. Ini Pak Padli, tulisannya ini sudah tanda tangan ya? Agak kaku gerakan mouse. Iya. Pastinya seperti itu. Pak Nirwan, ya. Itu kan ya Pak Nirwan tanda tangan itu Pak Nirwan itu. Nomor 5, Ibu atau Bapak nih? Ibu Husni. Ya, Ibu Husni. Kemudian ke bawah ada Bu Nurjana. Nah, apa namanya, kekurangannya ini adalah kita masih bisa saling menghapus ya. Saling menghapus. Tapi kalau Bapak dan Ibu meng-create sebuah whiteboard, di mana satu whiteboard untuk satu siswa. Jadi kalau misalnya ada 30 siswa, berarti kita membuat 30 whiteboard yang berbeda-beda, dan di dalam whiteboard masing-masing itu sudah ada deskripsi tugas masing-masing yang bisa diberikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih atas kontribusinya. Jangan lupa di screenshot misalnya kalau
Nah, Bapak dan Ibu ini sudah terlihat siapa yang berpartisipasi di room sini ya. Jadi ini pun kita bisa edit, Kak. Kita bisa edit. Gitu Bapak dan Ibu ya. Kita bisa menambahkan image ke dalam sini. Jadi kalau misalnya ada gambar tertentu, misalnya di mana di picture, saya mau katakanlah gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Kemudian kita berikan komentar. Katakanlah buatlah kalau di bahasa Indonesia apa namanya ini Pak Padli? Poster atau flyer? Poster ya? Katakanlah poster yang berkaitan dengan penggunaan EcoBrick ya. EcoBrick yang berkaitan dengan topik ya. Buatlah poster dengan topik. Buatlah poster. Pembuatan EcoBrick. Pembuatan. Penggunaan yang kita maksud. Buatlah poster pembuatan ya. Pembuatan EcoBrick. EcoBrick menggunakan aplikasi standar saja ya, PowerPoint. Ini anak-anak sudah bisa membuat tugasnya sendiri. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ini salah satu ide yang kita bisa bawa ke kelas kita untuk ini. Bahkan di sini kan kita bisa kreasikan, menambahkan gambar-gambar. Ini bisa di-copy enggak ya? Copy. Tidak bisa di-copy ya? Paste. Nah, ini bisa. Ini kan kita bisa kreasikan supaya dia membentuk apa lagi gitu ya. Kemudian kita buat ininya, keterangannya. Kemudian kita bisa menambahkan stiker. Inilah ya, seperti itu. Ini bisa diperbesar. Ide-ide ini bisa kita gunakan ke kelas ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, kita kembali ke awal lagi berkaitan dengan Microsoft, tambahan dari Microsoft Sway. Ada pertanyaan? Silakan yang bertanya, Pak Komang. Tadi saya tidak bisa masuk, Pak. Tapi sudah bisa masuk nih, Pak. Ya. Tadi saya tidak bisa masuk untuk bergabung ke ini whiteboard, tapi sudah bisa, Pak. Iya, karena Bapak menggunakan akun lain kayaknya ya. Tidak, saya untuk meeting saya pakai di HP, yang satu saya pakai di laptop, Pak. Oh, begitu. Tapi sudah bisa diakses. Sudah, Pak, nomor 7 kalau saya tidak salah. Paling bagus kayaknya tulisannya, Pak. Oh ya. Kasih nilai, Pak, kasih nilai. Nah, iya, itu bisa kita kasih nilai itu. Jadi mana tadi? Mudah-mudahan saya belum tutup. Oh, saya sudah tutup tadi, sudah close. Kita bisa buka lagi kita bisa buka. Oh, masih ada di sana. Ini mana? Ini ya.
Setelah ini kita akan bahas kelas note. Nomor 7. Oh ya. Ada nomor 7 nih. Oke. Nah, tuliskan my area. Maya area. Iya. Ini mau dikasih nilai. Caranya kasih nilai, tinggal pilih nih. Kalau ini bedanya Bapak Ibu ya. Dia ini kalau menggunakan aplikasi berbasis webnya, itu tidak sama fasilitasnya. Ini kalau yang saya contohkan tadi, di whiteboard, yang berbasis, yang sudah di desktop, whiteboard. Ini sudah di desktop ya. Saya di desktop, saya klik. Nah, beda sekali kan? Dia punya ini switch to ink mode. Ada pilihannya dia, ada pilihan tintanya, gitu. Jadi kita memberikan nilai 100. Ya, jadi begitu ya. Yang tulisan itu Pak Rahman, apakah bisa diangkat-angkat, dipindahkan? Kalau misalnya siswa sudah melengkapi. Iya. Kita coba lihat di sini. Bisa diangkat Pak ini. Dipilih dulu. Di mana perintah memilihnya? Di crop dulu ya. Iya, dipilih dulu. Select dulu. Select dulu. Nih. Areanya kita select. Ini bisa diangkat. Di bagian mana harusnya ada lasso yang ini. Lasso select, kemudian ini bisa diangkat seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi kita bisa rapikan. Ini seperti itu Pak. Sorry, saya minum dulu. Ya, sorry Bapak Ibu. Sekecil bawakan kerupuk. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Saya tutup dulu whiteboardnya. Kemudian WhatsApp-nya tadi mana Pak Komang? Ini Pak Komang. Ya, kalau kita lihat saya klik, baru saya pindah. Dia terbuka di sebelah sini. Nah, ini jadi ketika kita membagikan dokumen Sway kita, itu di bagian atas kanan, itu tidak akan ada edit. Jadi langsung dia dalam bentuk mode read only saja. Hanya bisa melihat saja. Seperti itu. Misalnya saya mau lihat dia ke bawah. Ya, jadi seperti ini. Jadi Pak Komang bercerita tentang bumi. Bercerita tentang bumi.
Nah, ini tadi saya lihat videonya, wah, mengerikan. Mantel bumi, ya. Ini penjelasan. Ini kalau siswa kita melihatnya seperti ini, itu lebih daya tariknya, ya. Kalau semalam itu ada dua hal, daya tarik dan daya dorong. Daya tarik itu apa yang kita tampilkan ke siswa, daya dorong itu apa yang muncul dari dalam. Ketika siswa kita melihat tampilan seperti ini, maka dia tertarik. Muncullah dari dalam dirinya untuk aktif dalam pembelajaran. Itu seperti itu konsepnya. Ini sudah mantap, Pak Komang, ya. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan interaksi siswa antara ketika dia sudah melihat sway kita. Ini hasil karya dari Pak Komang. Sudah luar biasa saya kira. Berikutnya Bapak. Terima kasih. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada di office kita itu ada satu lagi ada yang namanya OneNote. OneNote ini sama dengan buku digital. Jadi kita akan masuk ke sini. Tapi sebelum lanjut, Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan tentang Sway? Saya sedikit, Pak Amang. Iya, silakan, ya. Pak Komang. Ya. Ya, tadi waktu saya explore SWY, Pak, kendala saya itu adalah, misalkan saya membuat background, katakanlah untuk judul pertama, kemudian saya mau ganti, Pak. Nah, apakah bisa langsung diremove di situ atau bagaimana, Pak? Karena tadi pada saat saya masukkan gambar, yang muncul itu baris baru, Pak. Itu, Pak. Baris baru, oke. Ya. Terima kasih. Tadi saya sudah tunjukkan itu ketika sway pertama ada yang mana tadi? Yang ini ya. Tadi judul awalnya ini kan punya background. Ya, jadi kita kasih sini. Background tadi itu yang mana ya? Katakanlah ini backgroundnya Office 365. Kita ambil. Ya, katakanlah ini backgroundnya ya. Kita add. Yang ini yang mau dihilangkan, Pak Komang? Ya, betul, Pak. Kan begini tampilannya ya. Begini tampilannya kalau ada backgroundnya. Kebetulan ini kan sudah bagus backgroundnya. Kita mau hilangkan, maka kita edit di bagian title, kita klik detail, kemudian ini ada delete. Sudah hilang. Ya, kita coba lihat. Nah, ini sudah hilang. Siap, makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Komang atas pertanyaannya. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan ke Microsoft OneNote. Ya, informasi Bapak dan Ibu, ketika azan mungkin kita akan break 20 menit untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang muslim ya, untuk melaksanakan sholat asar sebentar ketika azan berbunyi ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke topik berikutnya tentang kelas notebook. Kelas notebook ini OneNote maksud saya. Mana OneNote? Ini. OneNote ini adalah salah satu fitur dari Office 365 yang digunakan untuk membuat buku digital. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah mendengar bagaimana membuat e-modul,
dengan menggunakan aplikasi sigil, maka di Microsoft ada OneNote untuk membuat buku digital. Misalnya klik New Notebook. Nah, judul dari notebooknya apa? Seperti itu. Misalnya, katakanlah diseminasi Office 365. Kemudian create. Di bagian ini kita akan diarahkan apa yang baru. Ini informasi di awal ketika kita baru mengakses OneNote. Judulnya sudah ditampilkan di depan, di atas. Kemudian klik got it. Kemudian ada 3 hal yang di atas ini. Saya kira ini sudah menu-menunya adalah menu standar di Office. Kemudian di bagian bawah ada section, kemudian ada page, kemudian di bagian sini kita bisa ngetik, ya, gitu. Section, misalnya kalau kita mau, ini bisa tidak diedit? Oh, tidak bisa lagi. Ya. Jadi kita tambahkan sectionnya MEC. Klik OK. Nah, di dalam MEC ada page, ada halaman. Ya. Halamannya apa? Ditulis di sini. Misalnya profil. Kemudian kita tambahkan lagi profil, apalagi di sini. Ini untuk mengisi untitled page, kita klikkan di sini. Misalnya redeem code. Ada. Kemudian profil, redeem code, kemudian kursus. Oke. Nah, ini kita bisa angkat ke atas. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi satu topik ini tentang MEC ada di sini. Kemudian kita mau tambah lagi. Sini, katakanlah Microsoft Form, Microsoft Teams. Atau langsung saja Teams ya. Teams. Oke, akan muncul di sini. Kemudian page-nya. Oh, page yang pertama dulu kita beri membuat kelas digital. Kemudian yang kedua membuat jadwal meeting. Oke, katakanlah 2 seperti itu. Kita tambah lagi di sini Microsoft Forms, kemudian klik OK. Dalam Microsoft Forms ada quiz, ada formulir, kemudian tambah lagi satu, ada quiz. Iya. Seperti itu. Jadi sudah ada 3 sub besar. Di dalam sub besar itu, ini kita masuk ke MEC, kemudian profil. Apa isinya profil? Silahkan tuliskan di sini. Silahkan tuliskan di sini. Jadi kita bisa copy dari tempat lain dulu tentang MEC ya. Kita masuk ke sini, kemudian kita googling, ya, hanya untuk mengisi page saja, Bapak Ibu, tentang Microsoft Educator Center, boleh. Kita masuk sini.
Kita ambil teksnya yang mana ya? Ini ambil teksnya di sini. Kita isi page-nya yang di OneNote. Ini. Paste. Oh, sorry, Ctrl V. Ini tidak mau kalau pakai mouse. Tadi pakai mouse, Ctrl V. Seperti itu. Demikian juga kalau kita ini di profil, kemudian kursusnya kita mau tambahkan, redeem code kita mau tambahkan, silakan. Seperti itu menambahkannya. Jadi kita bisa membuat catatan-catatan digital. Catatan-catatan digital. Kalau misalnya sudah, katakanlah ini kita sudah isi, ini mengisinya, bisa insert. Kita mau insert picture, boleh. From file atau from kamera, atau katakanlah from file. Choose file. Kan ini insert. Kemudian kita mau sisipkan latihan. Ya, silahkan disisipkan. Ada link, ya, link. Bapak mau link, link form bisa. Jadi kalau kita mau sisipkan form kita di sini, boleh. Atau kita langsung ke sini saja, form. Di form, kemudian ini yang kita sudah buat akan muncul di sini. Klikkan, insert. Nah, akan otomatis masuk di sini. Akan otomatis masuk di sini. Setelah itu kita close yang ini. Oke, lanjut. Nah, itu sudah. Untuk pindah berikutnya, jadi pakai tab ya. Ini sudah dibawa ya. Di sini kita klik. Jadi kemudian Bapak dan Ibu mungkin mau menyisipkan audio, allow. Menyisipkan audio, kita tunggu dulu. Cek. Assalamualaikum. Sedang merekam.